Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan membongkar permukiman di pinggir Kali Krukut, Kemang, Jakarta Selatan. Pembongkaran tersebut adalah bagian dari rencana normalisasi Kali Krukut untuk mencegah banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Menurut Ahok, banjir di Kemang disebabkan adanya reklamasi ilegal oleh warga dengan mengeruk sungai Krukut menjadi permukiman. Berdasarkan penelitian tim Ahok, kedalaman Kali Krukut hanya 0,5 meter hingga 7 meter. Sementara untuk lebar Kali Krukut hanya 2 meter hingga 4 meter. Rencananya Ahok akan membongkar sejumlah rumah yang tidak memiliki sertifikat tanah dan bangunan di pinggiran Kali Krukut, yakni sepanjang 3,5 kilometer. Sementara lahan rumah yang memiliki sertifikat akan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang bekas yang belum diuruk 7 meter, aslinya 20 meter sebetulnya. Sekarang kita lihat sepanjang Krukut 3.500 meter, masih ada nggak yang 20 meter? Nggak ada. Yang paling besar 7 meter. Kalau gunakan paling besar 7 meter, kok bisa orang punya rumah di sini ya? Nah kalau temboknya jebol, ini masuk air semua. Ini nama bata merah. Kalau kita bongkar, dia bilang nggak manusiawi. Ya mau lagi. Jadi langkahnya apa Pak? Kalau begitu lihat yang nggak ada sertifikat, saya bongkar. Saya nggak peduli. Saya harus bongkar ini. Nggak ada pilihan. Banyak orang bilang dekat Pirkada jangan bongkar. Enggak, harus bongkar dia bilang. Pirkada urusan Pirkada. Mulai cek kapan Pak? Ini udah punya. Saya masih lagi cek ini semua. Kan kita masih ributkan BPN. 3.500 meter itu panjang loh. Dan ini persir semua ada di BP. Sementara itu, meski sudah dilayangkan surat peringatan ketiga, permukiman di Bukit Duri, Jakarta Selatan belum juga dibongkar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan belum dibongkarnya permukiman karena masih adanya proses terhadap 11 rumah yang bersertifikat. Namun Ahok memastikan akan tetap membongkarnya dan akan membayar rumah bersertifikat tersebut. Ada 11 yang punya sertifikat hak milik di pinggir sungai. Itu karena dulu ada program Prona, justifikasi atas orang miskin dikasih. Itu yang konyol dulu. Bapak pasti tahu bekas wali kota. Demi orang miskin kita ini terlalu banyak. Demi orang miskinnya salah. Kalau demi orang miskin itu kasih sembako yang murah, pendidikan, kesehatan, perumahan, transport, modal kerja. Bukan kasih tanah model populer kayak gitu. Saya sudah katakan bahasa revolusi Prancis, rakyat nggak butuh ladang gandum, rakyat butuh roti. Ini rakyat yang dimanjakan udah melanggar dikasih sertifikat. Ini kesalahan dulu, tetap kami akan bayar sertifikat. Kalau dia nggak mau dibayar, kami akan konsinyasi, minta ke pengadilan negeri untuk sita. Pasti ribut. Kejam, nggak berkemanusiaan, nggak beradab. Kasih tahu saya, mau gimana beresin Jakarta yang dirampok dengan cara ilegal dan legal seperti ini. Saya nggak bisa, saya disumpah jadi gubernur untuk beresin ini. Kayak gini aja lihat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini melaksanakan kegiatan kerjanya di sejumlah pulau di Kepulauan Seribu. Serangkaian kegiatan dijalani gubernur mulai dari berdialog dengan warga hingga memanen ikan. Sejak Selasa pagi hingga siang, Gubernur Ahok didampingi oleh Bupati Kepulauan Seribu serta sejumlah anggota DPR Republik Indonesia dan DPRD DKI Jakarta melaksanakan agenda kerja harian di Kepulauan Seribu. Kegiatan dimulai dari berdialog dengan warga yang mayoritas peternak dan pembudidaya ikan serta nelayan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Dalam dialog tersebut, ia mendengarkan keluhan serta masukan dari warga untuk mengembangkan potensi ekonomi Kepulauan Seribu serta pemberdayaan masyarakat. Jujur itu berteman sama yang jujur. Yang merokok pasti teman sama yang merokok, yang nggak merokok berteman sama yang nggak merokok. SMS kami, udahlah. Hari ini kami sering kesulitan. Usai berdialog, Ahok melanjutkan kegiatan dengan menebar lebih dari 4.000 bibit ikan kerapu untuk dibudidayakan di sejumlah keramba di perairan Karanglebar, Kelurahan Pulau Panggang.
Budidaya ikan dilakukan bersama dengan anggota DPR dengan harapan kegiatan serupa dapat dilakukan di wilayah lain di Indonesia. Nantinya ikan hasil budidaya ini akan dijual dan keuntungan sebesar 80% akan diberikan kepada warga pembudidaya, sementara 20% yang didapat akan diambil oleh Pemprov DKI Jakarta. Budidaya ikan hasil kerjasama Pemprov dengan masyarakat menjadi proyek percontohan dan bila berhasil akan diterapkan di sejumlah keramba lainnya dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi kita mendidik. Jadi saya nggak ada istilahnya semua dibagi-bagi. Lo kira sinterklas? Nggak ada bagi-bagi itu saya bilang. Yang malas nggak boleh dapat. Nggak ada urusan. Saya tadi sampaikan sama mereka kan. Kalian juga nggak wajib pilih saya. Nggak usah pilih saya bilang. Ini program saya jamin jalan kok. Jadi ini yang saya bilang sama anggota DPR RI sama DPRD. Yang paling susah jadi pejabat atau politisi atau partai politik adalah mengedukasi rakyat. Dua jembatan penyeberangan orang atau JPU di Jakarta Timur mulai mengalami kerusakan. Namun sejauh ini kedua JPO itu belum diperbaiki pihak terkait. JPO itu yakni JPO Stamplat Bogor Jatinegara, Jalan Raya Matraman Jakarta Timur, dan JPO Pasar Kramat Jati, Jalan Raya Bogor Jakarta Timur. Bagaimana kondisi JPO itu saat ini? Langsung saja kita akan bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Indarmawan serta pilot drone David Sibarani dari JPO Jalan Raya Matraman Jakarta Timur. Cikal, bagaimana kondisi JPO di wilayah sana? Iya, Rara, ada dua JPO yang kami pantau pagi ini, terutama setelah robohnya JPO di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yang pertama adalah JPO di kawasan Jalan Matraman Raya atau JPO yang terhubung dengan halte Transjakarta Kebon Pala. Kami melihat kondisinya sudah mulai mengkhawatirkan, Rara, di mana besi-besi penyangga ini sudah mulai terlihat ada berkarat dan juga lapisan dari tempat jalan orang ini sudah mulai ditambal dan ini juga yang dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan adanya kejadian tidak diinginkan seperti robohnya JPO karena seperti kita ketahui juga kondisi di tiang penyangga berkarat ini belum ada upaya perbaikan dari pihak terkait. Selain juga di JPO di kawasan Matraman Raya atau tepatnya dia terhubung dengan halte Transjakarta Kebon Pala, di belakang saya kami juga memantau bagaimana kondisi di JPO yang terhubung dengan halte Pasar Jatinegara. Kondisinya juga tidak lebih baik, Rara, di mana tempat atau lapisan jalan ini sudah mulai tertambal, jalannya pun tidak rata, kemudian tiang-tiang penyangganya juga sudah mulai berkarat dan juga sudah mulai terkena korosi. Di sini tidak ada pihak terkait yang bisa kami tanyakan kapan tepatnya nantinya perbaikan akan dilakukan. Namun jika melihat bagaimana kondisi di JPO Pasar Minggu yang roboh, ini juga mengkhawatirkan dan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah di sini perlu dilakukan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jika kita melihat bagaimana kondisi JPO yang banyak sekali papan reklame, dua JPO yang kami lihat di kawasan Kebon Pala dan juga Pasar Jatinegara tidak ada papan reklame yang terpasang, namun bagian atas dari jembatan ini bisa menyebabkan adanya roboh, namun kami tidak melihat adanya papan reklame. Kekhawatiran juga disampaikan oleh sejumlah warga di sini, Rara, yang kami tanyakan bahwa mereka juga mengakui bagian alas jalan dari atau lapisan jalan dari kedua jembatan ini sudah mulai tidak rata. Warga juga mengetahui apa yang terjadi pada JPO Pasar Minggu dan mengharapkan adanya tindak lanjut dari pemerintah agar kejadian serupa, kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi di dua JPO ini yang tepatnya di kawasan Jakarta Timur, di Matraman dan Jatinegara tidak terulang seperti kejadian beberapa waktu yang lalu di JPO Pasar Minggu. Kita nantikan saja bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perbaikan JPO ini. Rara.
Ya, tanggung jawab dari pemeliharaan JPO sendiri ada di Dishub DKI Jakarta, dan dalam perbincangan kami di Lunch Talk kemarin, Dishub mengatakan akan segera menginventarisir jumlah DPO yang ada di DKI Jakarta, yaitu sekitar 280. Jika kita lihat bagaimana kinerja dari Dishub untuk menginventarisir dan segera memperbaiki kondisi JPO di DKI Jakarta. Baik, terima kasih Cikal. Demikian laporan langsung Cikal Multazam dan juru kamera Indar Mawan serta pilot drone David Sibarani dari JPO Jalan Raya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan membongkar permukiman di pinggir Kali Krukut, Kemang, Jakarta Selatan. Pembongkaran tersebut adalah bagian dari rencana normalisasi Kali Krukut untuk mencegah banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Menurut Ahok, banjir di Kemang disebabkan adanya reklamasi ilegal oleh warga dengan mengeruk Sungai Krukut menjadi permukiman. Berdasarkan penelitian tim Ahok, kedalaman Kali Krukut hanya 0,5 meter hingga 7 meter. Sementara untuk lebar Kali Krukut hanya 2 meter hingga 4 meter. Rencananya Ahok akan membongkar sejumlah rumah yang tidak memiliki sertifikat tanah dan bangunan di pinggiran Kali Krukut, yakni sepanjang 3,5 kilometer. Sementara lahan rumah yang memiliki sertifikat akan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang bekas yang belum diuruk 7 meter, aslinya 20 meter sebetulnya. Sekarang kita lihat sepanjang Krukut 3.500 meter, masih ada nggak yang 20 meter? Nggak ada. Yang paling besar 7 meter. Kalau gunakan paling besar 7 meter, kok bisa orang punya rumah di sini ya? Nah kalau temboknya jebol, ini masuk air semua. Ini nama bata merah. Kalau kita bongkar, dia bilang nggak manusiawi. Ya mau lagi. Jadi langkahnya apa Pak? Kalau begitu lihat yang nggak ada sertifikat, saya bongkar. Saya nggak peduli. Saya harus bongkar ini. Nggak ada pilihan. Banyak orang bilang dekat Pirkada jangan bongkar. Enggak, harus bongkar dia bilang. Pirkada urusan Pirkada. Mulai cek kapan Pak? Ini udah punya. Saya masih lagi ini. Kayak gini aja lihat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini melaksanakan kegiatan kerjanya di sejumlah pulau di Kepulauan Seribu. Serangkaian kegiatan dijalani gubernur, mulai dari berdialog dengan warga hingga memanen ikan. Sejak Selasa pagi hingga siang, Gubernur Ahok didampingi oleh Bupati Kepulauan Seribu serta sejumlah anggota DPR Republik Indonesia dan DPRD DKI Jakarta melaksanakan agenda kerja harian di Kepulauan Seribu. Kegiatan dimulai dari berdialog dengan warga yang mayoritas peternak dan pembudidaya ikan, serta nelayan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Dalam dialog tersebut, ia mendengarkan keluhan serta masukan dari warga untuk mengembangkan potensi ekonomi Kepulauan Seribu, serta pemberdayaan masyarakat. Jujur itu berteman sama yang jujur. Yang ngerokok pasti teman sama yang ngerokok, yang nggak ngerokok berteman sama yang nggak ngerokok. SMS kami, udahlah. Hari ini kami sering kesulitan. Usai berdialog, Ahok melanjutkan kegiatan dengan menebar lebih dari 4.000 bibit ikan kerapu untuk dibudidayakan di sejumlah keramba di perairan Karanglebar, Kelurahan Pulau Panggang. Budidaya ikan dilakukan bersama dengan anggota DPR dengan harapan kegiatan serupa dapat dilakukan di wilayah lain di Indonesia. Nantinya ikan hasil budidaya ini akan dijual dan keuntungan sebesar 80% akan diberikan kepada warga pembudidaya, sementara 20% yang didapat akan diambil oleh Pemprov DKI Jakarta. Budidaya ikan hasil kerjasama Pemprov dengan masyarakat menjadi proyek percontohan dan bila berhasil akan diterapkan di sejumlah keramba lainnya dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi kita mendidik. Jadi saya nggak ada istilahnya semua dibagi-bagi. Lo kira sinterklas? Nggak ada bagi-bagi itu saya bilang. Yang malas nggak boleh dapat. Nggak ada urusan. Saya tadi sampaikan sama mereka kan. Kalian juga nggak wajib pilih saya. Nggak usah pilih saya bilang. Ini program saya jamin jalan kok. Jadi ini yang saya bilang sama anggota DPR RI sama DPRD. Yang paling susah jadi pejabat atau politisi atau partai politik adalah mengedukasi rakyat.
Dua jembatan penyeberangan orang atau JPU di Jakarta Timur mulai mengalami kerusakan. Namun sejauh ini kedua JPO itu belum diperbaiki pihak terkait. JPO itu yakni JPO Stamplat Bogor Jatinegara, Jalan Raya Matraman Jakarta Timur, dan JPO Pasar Kramat Jati, Jalan Raya Bogor Jakarta Timur. Bagaimana kondisi JPO itu saat ini? Langsung saja kita akan bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Indarmawan serta pilot drone David Sibarani dari JPO Jalan Raya Matraman Jakarta Timur. Cikal, bagaimana kondisi JPO di wilayah sana? Iya, Rara, ada dua JPO yang kami pantau pagi ini, terutama setelah robohnya JPO di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yang pertama adalah JPO di kawasan Jalan Matraman Raya atau JPO yang terhubung dengan halte Transjakarta Kebon Pala. Kami melihat kondisinya sudah mulai mengkhawatirkan, Rara, di mana besi-besi penyangga ini sudah mulai terlihat ada berkarat dan juga lapisan dari tempat jalan orang ini sudah mulai ditambal, dan ini juga yang dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan adanya kejadian tidak diinginkan seperti robohnya JPO, karena seperti kita ketahui juga kondisi di tiang penyangga berkarat ini belum ada upaya perbaikan dari pihak terkait. Selain juga di JPO di kawasan Matraman Raya atau tepatnya dia terhubung dengan halte Transjakarta Kebon Pala, di belakang saya kami juga memantau bagaimana kondisi di JPO yang terhubung dengan halte Pasar Jatinegara. Kondisinya juga tidak lebih baik, Rara, di mana tempat atau lapisan jalan ini sudah mulai tertambal, jalannya pun tidak rata, kemudian tiang-tiang penyangganya juga sudah mulai berkarat dan juga sudah mulai terkena korosi. Di sini tidak ada pihak terkait yang bisa kami tanyakan kapan tepatnya nantinya perbaikan akan dilakukan. Namun jika melihat bagaimana kondisi di JPO Pasar Minggu yang roboh, ini juga mengkhawatirkan, dan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah di sini perlu dilakukan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jika kita melihat bagaimana kondisi JPO yang banyak sekali papan reklame, dua JPO yang kami lihat di kawasan Kebon Pala dan juga Pasar Jatinegara tidak ada papan reklame yang terpasang, namun bagian atas dari jembatan ini bisa cek ini semua. Kan kita masih libatkan BPN. 3.500 meter itu panjang loh. Dan ini persir semua ada di BPN. Sementara itu, meski sudah dilayangkan surat peringatan ketiga, permukiman di Bukit Duri, Jakarta Selatan belum juga dibongkar. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama mengatakan belum dibongkarnya permukiman karena masih adanya proses terhadap 11 rumah yang bersertifikat. Namun Ahok memastikan akan tetap membongkarnya dan akan membayar rumah bersertifikat tersebut. Ada 11 yang punya sertifikat hak milik di pinggir sungai. Itu karena dulu ada program Prona, justifikasi atas orang miskin dikasih. Itu yang konyol dulu. Bapak pasti tahu bekas wali kota. Demi orang miskin kita ini terlalu banyak. Demi orang miskinnya salah. Kalau demi orang miskin itu kasih sembako yang murah, pendidikan, kesehatan, perumahan, transport, modal kerja. Bukan kasih tanah model populer kayak gitu. Makanya saya sudah katakan bahasa revolusi Prancis, rakyat nggak butuh ladang gandum, rakyat butuh roti. Ini rakyat jangan dimanjakan, udah melanggar dikasih sertifikat. Ini kesalahan dulu, tetap kami akan bayar sertifikat. Kalau dia nggak mau dibayar, kami akan konsinyasi, minta ke pengadilan negeri untuk sita. Pasti ribut, kejam, nggak berkemanusiaan, nggak beradab. Kasih tahu saya, mau gimana beresin Jakarta yang dirampok dengan cara ilegal dan legal seperti ini. Saya nggak bisa, saya disumpah jadi gubernur untuk beresin.